Om Swastiastu. Halo semuanya, kali ini kelompok kita akan mengkampanyekan tentang cinta bangga paham rupiah. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Niputin Putrasari, nomor absen 26. Nama saya Nitya Susna Wulandari, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Ibtu Satria Mahatama, nomor absen 11. Nama saya Iko Putra Mardika, absen 6. Nah, jadi sebelum kita memulai kampanye pada kali ini, kita harus tahu dulu apa tujuan dari dilaksanakannya kampanye ini. Ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan rupiah. Yang kedua, mendorong penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan yang ketiga, memperkuat stabilitas nilai rupiah melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga keasliannya. Nah, jadi itu dia 3 tujuan yang ingin dicapai melalui kampanye ini. Diharapkan masyarakat pemahamannya dapat meningkat sehingga nanti dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional dan dapat memperkuat identitas kebangsaan. Jadi langsung saja kita mulai kampanye Cinta Bangga Rupiah. Dimulai dari cinta. Nah, jadi yang pertama yaitu cinta rupiah. Nah, jadi kalian semua cinta nggak sama duit kalian? Cinta. Cinta kan punya duit? Dapat. Jadi, jika seseorang mencintai rupiah, maka tentu dia akan merawat dan menjaga benda tersebut. Kalian kan jaga atau rawat uang kalian? Kira-kira kalian tahu nggak cara-cara menjaga supaya duit kalian itu bisa tetap dalam kondisi yang baik? Oh, nggak tahu? Oke. Jadi caranya ada 5. Yang pertama, jangan dilipat. Yang kedua, jangan dicoret. Yang ketiga, jangan stapler. Yang keempat, jangan dibasahi. Dan kelima, jangan diremas. Oke. Nah, 5 aja tadi itu udah kalian terapin belum dalam menjaga uang kalian? Nah, jadi setelah kalian tahu ada 5 G, aku harap kalian bisa menerapkan itu supaya uang kalian dalam keadaan yang baik. Jadi nanti kalau kalian belanja atau melakukan transaksi, orang yang dia bisa menerima dalam kondisi yang baik dan nanti uang itu bisa dipakai untuk balik lagi. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya bangga rupiah. Kalian geser dong, jangan lihat kalian semua bangga nggak menggunakan rupiah dalam transaksi atau kegiatan belanja kalian? Bangga banget. Nah, jadi untuk menunjukkan rasa bangga kalian sudah tahu belum fungsi dari rupiah itu sendiri? Buat bayar lagi? Kira-kira apa? Transaksi. Nah, jadi tidak hanya terbatas fungsi dari rupiah sebagai alat transaksi, rupiah itu fungsinya sebagai simbol kedaulatan negara dan identitas bangsa. Nah, hal ini itu ditunjukkan dari rupiah. Sama seperti ini, di dalam uang rupiah 1000 ini, kalian lihat ada apa aja? Di bagian depannya deh. Gambar pahlawan lagi. Ini ada apa? Pulau Indonesia. Kalian. Kemudian ada Pulau Indonesia. ya, pulau ya. Dan ada apa lagi? Nomor seri. Di sini nih, Iya. nomor seri. Ini apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, dijelaskan oleh Jadi ini itu Banda Nera. Banda Nera itu kayak kebudayaan di Maluku lah, gini secara ringkasnya. Jadi Banda Nera ini terkenal karena penduduk sana itu dia menggunakan Banda Nera ini sebagai alat perdagangan di sana, makanya terkenal ya dimasuk ke uang 1000 ini karena dia sangat terkenal di kalangan Belanda. Nah, jadi itu merupakan salah satu fungsi rupiah sebagai kedaulatan negara karena di dalam rupiah itu tercermin identitas nasional meliputi seperti tadi gambar pahlawan, keanekaragaman flora dan fauna, kemudian ada tarian daerah dan banda daerah dan keindahan alamnya.
Nah, itu menunjukkan keanekaragaman dan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu sebagai simbol kedaulatan negara. Sebagai simbol kedaulatan negara, tentu rupiah itu digunakan dalam transaksi jual beli. Nah, karena digunakan setiap hari sebagai transaksi jual beli oleh seluruh rakyat Indonesia, maka ia menjadi simbol kebanggaan tersendiri. Di mana simbol kebanggaan ini menjadi landasan bagi kita karena telah menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-harinya, sehingga itu menunjukkan rasa bangga kita sebagai warga Indonesia karena telah menggunakan uang rupiah itu sendiri. Terima kasih. Dan sekarang kita ke konsep paham rupiah. Jadi di sini kami bersama jadi jadi kakak ini merupakan salah satu yang punya kantin di SMA dan di Jadi di sini kita mau kita bangga paham rupiah di konsep paham rupiah. Jadi paham rupiah itu merupakan konsep yang dibuat untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang uang rupiah. Konsep ini itu membuat masyarakat sadar akan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, hal ini nanti berpengaruh kepada inflasi. Nah, selain itu, paham rupiah itu dibuat agar masyarakat menjadi lebih peka terhadap originalitas dari keaslian atau kepalsuan dari uang rupiah tersebut. Nah, Kak sebagai seorang pedagang, seberapa sering kakak mendapat uang dalam kondisi yang tidak baik atau mendapatkan uang palsu? Jadi sejak ini belum pernah mendapatkan uang palsu, tapi kakak sering mendapat uang dengan kondisi yang tidak baik. Sering karena penjual di sini salah satu yang sering mendapatkan uang dalam kondisi yang tidak baik. Di konsep paham rupiah ini kita harus paham bahwa uang rupiah itu sudah sepatutnya dirawat dengan cara 5J tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan uang palsu. Nah, di sini agar kita menghindari atau mengantisipasi kejadian dari Kak Abdi untuk mendapatkan uang palsu, boleh dijelaskan kepada teman kita bagaimana cara membedakan uang asli dan uang palsu? Baik, untuk membedakan uang asli dengan uang palsu, diantaranya ada yang pertama di satu di terawang dengan matahari itu kelihatan nanti dia ada logo BI-nya, Bank Indonesia-nya nanti nggak kelihatan dia. Nah, di sini juga ada nanti ada kayak kode-kode uangnya, ada kode-kode uangnya di sini. Sama juga ada untuk gini tunanetra yang kayak kasar-kasar ini. Terus di sini tuh ada juga kalau di sinarin UV ini bakalan ada kayak ukiran-ukiran gitu nih untuk kelihatannya juga banyak juga katanya. Nah, itu salah dari 4 yang bisa saya sebutkan untuk tingkat keamanannya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi itu ya cara membedakan uang asli dan uang palsu. Ada 12 kunci ya. Jadi kita harap nanti Kak Abdi dan pedagang lain yang ada di SMA Negeri Pasar bisa membedakan sehingga tidak kecolongan atau mendapatkan uang palsu. Terima kasih Kak Abdi. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kampanye Cinta Bangga Rupiah. Untuk saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yang Pertama. Perkenalkan, nama saya Ibu Putasari. Perkenalkan, nama saya Eko Mahendra. Oke, baik, kita akan memulai kampanye dari Cinta terhadap Pertama ada cinta rupiah. Jadi kalau kita cinta rupiah, kita harus menjaga dan merawatnya. Ada 5 langkah. Pertama ada jangan dilihat, jangan dicoret, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan dirumah. Lanjut ke bangga rupiah. kita itu
depannya ada tokoh pahlawan pastinya kan. Terus ada lambang negara kita. Terus ada misalnya di sini ada pengaman, misalnya di sinari di sini bakalan ada pikiran-pikiran itu. Terus untuk di bagian belakang di sini ada kode produksi uangnya yang pasti. Terus di sini ada tadi pena. Selanjutnya di sini juga ada titik-titik ya di sini ya. Jadi kalau di sinari itu bakalan berpindah tempat ya, bakalan berpindah tempat. Terus juga di sini ada lambang yaitu kebayangan dari Bank Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk keamanan dari uang rupiah ini. Untuk selanjutnya dulu bisa tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih dan sampai jumpa.